Ini kerusakannya ada di sini nih. Nah, jadi ini ketika remnya ditarik, ini ketika kembali ini enggak full. Nah, ini enggak full, ini tidak full. Ini sedangkan di sini ini ada switch rem. Switch rem ini yang terhubung ke controller. Jadi ketika switch remnya ini aktif, maka controller itu tuas gasnya ini diputar, tidak akan respon seperti itu, dan ini sangat mengganggu. Dan kadang ini sering duntutan ini karena ini connect putus nyambung. Nah, ini yang bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi, bagaimana kabarnya sobat Eko Otomotif semua? Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Video kali ini Eko Otomotif akan melakukan perbaikan pada motor listrik ini, dimana ketika tuas gasnya ini diputar, ini kadang tidak respon sama sekali, atau mungkin respon tapi duntutan. Kita akan melakukan perbaikan ini. Perbaikannya nggak harus di bengkel khusus motor listrik, kita bisa melakukan perbaikan di bengkel sepeda motor biasa. Ini kebetulan unitnya adalah VR Q1, New VR Q1, VR yang terbaru, motor listrik VR yang terbaru. Kita akan melakukan perbaikan di bagian throttle-nya ini. Lebih jelasnya simak videonya. Oke, kita sudah berada di bengkel Dwi Putra Motor. Ini dulu adik kelas saya di SMK Otomotif. Ini sekarang buka usaha bengkel sepeda motor, dan kita akan melakukan perbaikan di sini. Perbaikan dari tuas remnya. Untuk spare partnya ini sama dengan punya Honda Supra X yang lama. Ini spare partnya juga murah, ada yang 3.000, ada yang 12.500 di toko online juga banyak, di toko-toko offline juga banyak jika memang perlu diganti. Ini proses yang dilakukan juga cukup mudah jika Anda ingin melakukan perbaikan sendiri. Ini pakai tang, ini tang untuk membuka kunci, ya, kunci bentuknya ring itu. Nah, itu dibuka kunciannya, nanti bisa dilepas. Kerusakan ada di bagian ini, dimana pistonnya ini setelah ditekan tidak mau keluar atau kembali. Setelah penguncinya dilepas, kita bisa melepas pistonnya. Ini master pistonnya ini bisa kita lepas, dan kita cek kerusakannya ada di mana. Ada di per yang sudah lemah atau ada di yang lainnya. Ini bisa kita lepas dan dicek. Jika memang perlu diganti, bisa kita ganti. Ternyata di bagian ini ngelepasnya sulit, ini karena ada korosi atau karat. Kita bisa menggunakan WD-40 atau cairan yang lain yang bisa merontokkan karat. Dan ternyata karena ini ternyata master pistonnya ini ada korosi, ada karat yang akhirnya jadi tidak kembali. Setelah dicek pistonnya semuanya bagus, terus pernya juga masih bagus, cuma karena tertutup oleh korosi, ini akhirnya jadi tidak kembali secara maksimal. Ini cukup dibersihkan saja, dipasang kembali, dan kembali berfungsi dengan baik. Lalu dipasang kembali seperti posisi semula.
karena memang tidak ada kerusakan yang harus diperbaiki atau spare part yang harus diganti. Misalnya diganti pun ini harganya juga murah, tapi kebetulan memang tidak ada kerusakan, jadi tidak perlu diganti, cukup dibersihkan saja. Mungkin kasus seperti ini jika terjadi pada motor bensin, ini tidak menjadi masalah apapun. Tapi berbeda dengan motor listrik jika master remnya ini tidak kembali ke posisi awal. Sedangkan di master rem itu di bawahnya ada switch rem yang terhubung ke controller. Ini akan menjadi masalah yang serius. Throttle gas diputar itu kadang tidak respon. Jika switchnya ini putus nyambung, ini lebih parah lagi. Motor listrik akan berjalan dut-dutan. Ini pastinya akan sangat tidak nyaman. Oke, semuanya sudah normal kembali. Ini sudah tidak ada masalah di motor listrik saya. Ini motor listrik saya VR G1 ini sudah bisa melaju tanpa dut-dutan lagi. Yang terakhir, berapa biaya untuk perbaikan ini? Ini cukup murah dan sangat murah, cukup Rp20.000 saja. Ini motor kembali normal. Jika Anda memang berminat bisa memperbaiki sendiri, tentunya akan gratis. Motor listrik ini selain irit BBM, hemat biaya, tidak perlu kita itu ganti oli, tidak ada perawatan khusus untuk motor listrik. Menurut saya ini layak dibeli dan layak dimiliki untuk zaman sekarang. Kita tidak perlu takut dengan kabar-kabar bahwasannya motor listrik meledak, motor listrik terbakar, sepeda listrik meledak, sepeda listrik terbakar. Itu kita bisa bandingkan dengan ketika awal-awal kita itu ada konversi dari minyak tanah ke bahan bakar gas yang 3 kg. Itu juga banyak sekali berita-berita bahwasanya gas LPG itu sumber kebakaran, gas LPG itu bisa meledak, dan itu banyak yang demo menolak untuk konversi ke bahan bakar gas. Tapi berbeda sekali ketika sekarang masih sering demo, tapi demonya ketika gasnya itu langka atau harganya naik. Terima kasih sudah menonton. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.